Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, mahasiswa yang berbahagia, semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga berdoa semoga Anda semua dan keluarga Anda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam wabah, termasuk COVID-19 yang saat ini melanda negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat COVID ini sehingga hilang dari bumi Indonesia dan kita kembali belajar normal di kelas sebagaimana biasanya. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keamanan digital pada pembelajaran simulasi digital. Oke, pembelajaran simulasi digital dengan materi keamanan di digital ini kita akan berbicara tentang internet safety dan digital citizenship, termasuk juga berbicara tentang keamanan kejahatan digital. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, internet safety atau prosedur berselancar agar aman di dunia maya. Kita tahu bahwa kita saat ini hidup di dunia maya sebagai warga digital, yang dimana banyak orang yang kemudian yang salah menggunakan aplikasi atau digital ini untuk sesuatu yang melanggar aturan atau melaksanakan tindakan-tindakan kejahatan, dan bisa jadi adalah korbannya kita. Karena itulah kita harus selalu berhati-hati agar dalam menggunakan internet ini kita tetap aman dan sehat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu internet yang sehat dan aman atau digital safety itu? Itu adalah aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik itu browsing, chatting, sosial media, upload dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan internet sehat. Atau juga internet sehat itu adalah cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet. Selain itu juga pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum seperti hak cipta, hacking, dan mengakses konten ilegal atau situs dewasa. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus berinternet sehat? Ya tadi, dunia maya itu dunia yang tanpa dibatasi oleh batasan fisik. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang tadi menyalahgunakan aplikasi yang ada di internet tersebut, sehingga dia melaksanakannya secara ilegal dan membuat internet akhirnya menjadi teknologi yang cukup berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Ibarat sebuah pisau yang kadang bisa membunuh dan juga bisa bermanfaat. Disitulah pentingnya kita berinternet secara sehat, secara aman. Dengan tadi memperhatikan tadi internet safety tadi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tahu bahwa kejahatan yang sering terjadi di media sosial, yang paling sering diantaranya adalah cyberbullying. Kemudian pornografi, dan trafficking atau perdagangan manusia. Ini yang mesti kita hati-hati. Karena itulah dalam berinternet secara sehat yang mesti kita perhatikan di sini adalah hindari atau jauhi situs atau forum-forum atau grup-grup yang berbahaya. Mohon maaf, ini berbahaya yang menjurus ke aktivitas kejahatan internet. Jadi jauhi, jangan ikut masuk di dalamnya. Kemudian pasang kalau bisa aplikasi parental control bagi orang tua yang anaknya sudah mengenal dan menggunakan internet. Ini bagi para orang tua. Kemudian berikan sosialisasi kepada anak sejak dini soal hal baik dan hal buruk saat menggunakan internet. Ini mesti disampaikan. Kalau kita punya adik-adik juga disampaikan. Termasuk saya menyampaikan kepada kalian. Di sini terkait dengan keamanan digital. Gunakan DNS yang bisa memblok situs berbahaya seperti situs judi atau situs dewasa yang lain. Yang penting dari itu semuanya adalah bagaimana kita mempertebal iman dan agama kita.
ini adalah salah satu tembok, salah satu pagar utama dalam diri kita saat menggunakan internet. Karena internet memang sesuatu yang mau tidak mau, ya ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya, karena itulah iman kita kokoh kuat sehingga kita selalu menyadari bahwa kita semua itu diawasi oleh Sang Pencipta yang akan mencatat segala amal perbuatan kita, baik ataupun buruk, yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Karena itu adik-adik semuanya, ini mesti diperhatikan oleh kita semuanya. Ya, dengan iman yang kuat, insya Allah kita bisa menggunakan internet secara sehat. Tips secara teknis saat berinternet secara sehat, yaitu dengan menggunakan 3C. Cerdas mengamankan akun, jangan sampai akun kita passwordnya kemudian disebarkan, di-share ke orang lain atau diberitahu kepada orang lain. Ya, jaga akun kita, amankan. Ya, jangan lupa. Ya, kemudian juga gunakan password yang sulit dihack, yang dengan gabungan kata, huruf, dan tanda baca. Selalu cerdas, cek and recheck. Cek dulu kalau ada informasi ya atau berita, cek kebenarannya. Cek juga kita email kita atau akun kita, khawatir ada yang menyalahgunakan. Kemudian cerdas mengupdate. Ya, ketika mengupdate kita harus cerdas. Ya, update sesuatu yang bermanfaat, jangan mengupdate sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau kita mengupdate sesuatu yang manfaat, kita share, malah itu menjadi pahala buat kita. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, malah menjadi dosa buat kita semua. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa. Kapan sebaiknya aktivitas internet sehat itu mulai diterapkan? Ya, sejak kita mengenal internet ini. Kalau kita punya adik, ya sejak dini disampaikan kepada adik kita. Ya, tentang internet yang sehat. Karena anak itu adalah kebanyakan korban dari kejahatan internet. Dampak buruk dari internet itu sendiri bisa merubah psikologis anak. Ya, yang dimana anak itu belum bisa menentukan baik dan buruknya suatu aktivitas yang berada di sekitarnya, termasuk kejahatan internet itu sendiri. Ini yang mesti kita pahami. Ya, di sini ada beberapa tips cara bermedsos yang sehat. Selain kita menggunakan 3C, ya di sini ya lebih jelas lagi, tidak membagikan informasi pribadi. Ya, di era orang bisa mendapatkan informasi mengenai diri kita. Ya, jangan sampai membagikan informasi yang sangat pribadi. Ala kadarnya aja, sewajarnya aja. Pilih-pilih teman. Ya, karena bisa jadi teman yang dipilih adalah teman yang ternyata malah bisa membuat kita itu menjadi rugi. Ya, makanya pilih-pilih teman. Ya, pilih teman-teman yang baik. Hindari akun-akun negatif ya yang bisa mendorong kita untuk melakukan satu kejahatan atau melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Periksa kembali sebelum membagikan komentar. Ya, kebenarannya cek kembali, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang melanggar aturan atau tidak. Gunakan, diupayakan untuk pengembangan diri, ya, medsos kita. Ya, dan jadikan sarana personal branding yang baik dari diri kita, bukan malah sebaliknya. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mengenal istilah digital citizenship yang menunjukkan pada suatu kualitas perilaku individu dalam berinteraksi di dunia maya, khususnya dalam jejaring sosial, dengan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Atau digital citizenship juga berhubungan dengan kemampuan kita mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi yang di dalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya. Jadi sebagai warga digital, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, dengan selalu ya hati-hati, ya, selalu beretika dan mengikuti norma yang ada. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hebat, yang luar biasa, ya. Digital citizenship juga berbicara bagaimana seharusnya kita memanfaatkan teknologi informasi secara aman, tidak menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana seharusnya kita berkomunikasi di jejaring sosial dengan tetap menjaga etika, mengacu kepada norma yang berlaku di lingkungan internal, nasional maupun universal.
Bagaimana seharusnya kita bertransaksi informasi di dunia maya, terutama dalam mengunduh konten dan juga bertransaksi secara online, ya, di marketplace misalnya, atau di perdagangan online. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan transaksi yang melanggar atau tidak bertanggung jawab. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga di sini belajar tentang harus memahami juga apa itu kejahatan internet supaya kita berhati-hati. Segala jenis kejahatan sekarang ini bisa terjadi dengan melalui jaringan internet, ini yang mesti dipahami. Untuk itulah para siswa kita mesti mengetahui ya apa saja kejahatan internet tersebut dan bagaimana mengamankan diri kita dari kejahatan tersebut, supaya kita tidak menjadi pelaku dari kejahatan tersebut atau menjadi korban dari kejahatan tersebut. Yang pertama adalah cybercrime, yang kedua adalah cyber harassment, dan yang ketiga adalah cyberbullying. Ini yang mesti kita pahami terkait dengan kejahatan internet. Yang pertama adalah cybercrime. Itu adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi dengan menghack misalnya ya situs-situs publik. Itu tidak boleh. Itu suatu tindakan kriminal yang kena pidana. Cybercrime juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi dan telekomunikasi. Yang kedua dari semuanya, cyber harassment atau cyber stalking. Ini adalah sebuah cara menggunakan daring atau internet untuk menyebabkan kerugian orang lain, dan biasanya pelakunya adalah orang dewasa, seperti menimbulkan kecemasan, tekanan atau bahaya psikologis yang menghina, mengancam atau kebencian lewat pesan dan unggahan secara online. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya melecehkan, mengancam, spamming berlebihan, live chat pelecehan, atau juga yang dikenal dengan chatting yang melecehkan, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu online. Juga menyebarkan virus berbahaya elektronik yang melalui email. Ya, ini termasuk contoh cyber harassment atau pencurian identitas elektronik atau pencurian tadi akun. Nah, yang ketiga yang mesti kita perhatikan juga adalah cyberbullying. Ini yang sering menimpa anak-anak remaja, ya, di mana segala hal berbentuk kekerasan dan dialami oleh warga digital melalui dunia internet, yang biasanya ini dialami oleh remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka, seperti mengejek, mengintimidasi, mempermalukan melalui medsos. Ini yang mesti kita hindari. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk di dalam cyberbullying adalah melaksanakan tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Jadi semuanya adalah melecehkan. Termasuk menulis hal yang menyakitkan melalui pesan instan, posting pesan menghina di situs medsos, posting atau berbagi foto yang memalukan, atau membuat profil palsu untuk mempermalukan seorang. Ini contoh cyberbullying. Ini yang mesti diperhatikan oleh adik-adik semuanya. Karena itu adik-adik semuanya, ya, setelah kita memahami tentang kejahatan-kejahatan digital tadi, baik itu cybercrime, cyber harassment maupun cyberbullying, maka kita hati-hati dalam melaksanakan aktivitas komunikasi daring ini. Ya, inilah dunia maya yang memang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa menjadi korban atau bahkan bisa menjadi pelakunya. Ya, ingat di sini kita harus ya selalu memang mempertebal iman kita. Ya, kemudian secara ikhtiar kita juga berusaha untuk selalu waspada dalam menggunakan internet. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saja pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan dilanjutkan kepada materi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.